bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ngobras. Hari ini kita ketemu kembali dalam program Ngobrol Bareng Sobat. Pada kesempatan ini kita akan banyak ngobrol dengan salah seorang senior kita yang aktif di lingkungan hidup. Mungkin teman-teman juga sudah pada kenal, dan kita kenalnya dengan Kak Ijal. Selamat siang Kak Ijal. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini terima kasih sebelumnya kepada Kak Ijal yang sudah menyempatkan waktunya. Kita tahu Kak Ijal punya aktivitas yang luar biasa di luar sana untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian di masyarakat dan juga terus beraktivitas di lingkungan ini. Mungkin Kak Ijal bisa sedikit share nanti tentang pengalaman Kak Ijal terkait dengan kegiatan di lingkungan hidup, dan juga mungkin terakhir itu yang menarik sebenarnya Kak Ijal sudah mulai mengarah kepada pilihan tani itu indah gitu ya. Kalau sekarang kegiatannya apa nih Kak Ijal? Ya, menebar semangat untuk bertani. Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat siang, senang bisa bertemu lagi dengan Bung Herza pada hari ini. Walaupun lama tak jumpa secara fisik, tapi sering berkomunikasi melalui medsos. Iya. Jadi saya diminta untuk bercerita tentang lingkungan. Kenapa pada akhirnya menjadi pilihan bergiat di dunia lingkungan hidup. Pada Ya, terus Kak Ijal. Pada awalnya saya bergiat di kegiatan pencinta alam, kemudian naik turun gunung, susur sungai, ke pantai dan lain-lain. Iya. Itulah yang akhirnya mempengaruhi pilihan saya untuk bergiat di lingkungan hidup, bertemu dengan masyarakat yang kalah tersisih dari proses pembangunan ini. Oleh karena itu kemudian saya selesai kuliah tahun 85, saya mengambil pilihan menjadi bergiat di lingkungan hidup, dan terutama di dunia NGO, LSM. Pertama kali saya bekerja di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, itu LSM, yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Jadi memandang bahwa suatu kelahiran itu bukan suatu yang kebetulan, memang harus direncanakan. 8 tahun saya bekerja di NGO yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi itu, dan tetap bergiat di dunia lingkungan hidup, konservasi alam khususnya. Tahun 95 saya berkesempatan untuk bergabung dengan kawan-kawan WWF, World Wide Fund for Nature. Di mana itu Kak Ijal? Di perbatasan antara Jambi dan Riau. Okay. Jadi ada 2 hutan lindung yang di set up untuk menjadi taman nasional. Jadi itu pertama kali taman nasional di Indonesia yang diusulkan oleh pihak swasta. Dalam hal ini adalah LSM. Jadi pengelolaannya diberikan kepada teman-teman di NGO itu ya. Jadi mengusulkan itu 2 hutan lindung menjadi
suatu taman nasional Taman Nasional. yang namanya Taman Nasional Bukit 30, Oh iya. yang lebih diprioritaskan sebenarnya karena wilayah kembarannya suku anak dalam. Oh. Lebih diprioritaskan Bukit 30 itu untuk keanekaragaman hayati yang sehari-hari mereka sebut orang rimba, wong rimbo. Rimbo. Nah itulah Masuk Jambi masih ya? antara Jambi dan Riau. Jadi Jambi dan 127.000 hektar itu, tapi lebih banyak di Riau, lebih luas di Riau. Nah uniknya Bukit 30 itu adalah perbukitan yang di sisi timur Sumatera, berbukit-bukit terjal. Nah itu yang pengalaman bekerja selama 5 tahun men-set up itu, membangun itu, yang pada akhirnya diserahkan kepada UPT Taman Nasional Bukit 30. Bukit 30. Jadi itu yang kegiatan saya di dunia konservasi dan lingkungan hidup, lebih khusus lagi di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu bagaimana menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan. Oke. Jadi perubahan itu harus, jadi bukannya memberikan karitatif, memberikan belas kasihan, tapi mendorong masyarakat untuk menghadapi perubahan, pembangunan. Bukankah pembangunan itu sebenarnya lebih banyak kepada pembangunan fisik, tapi pembangunan manusianya, pembangunan sosialnya juga harus seimbang dengan pembangunan fisik agar masyarakat tidak tertinggal dari proses pembangunan itu. Nah inilah sedikit cerita yang pada akhirnya tahun 2009 berkehendak untuk pensiun dan memilih tani. Memilih tani. Kak Ijal, sebenarnya ini kan figur Kak Ijal ini terus terang aja kalau buat kita di Lampung, buat teman-teman penggiat lingkungan ya, itu sebenarnya jadi salah satu orang yang memang diteladani lah seperti itu. Makanya sebenarnya kita ngundang ngobrol-ngobrol ini, banyak pesan dari teman-teman tuh pengen tahu persis sepertinya ini Kak Ijal ini seperti apa sih, karena yang menyenangkan, ketemu Kak Ijal tuh menyenangkan gitu. Dan saya harus share juga ketika mau mengundang Kak Ijal di podcast ini, sebenarnya berpikirnya panjang. Waduh, ini ngundang senior, nanti udah lama nggak ketemu, nanti gimana ini, sopan nggak atau apa nggak gitu. Tapi karena kita tahu basicnya Kak Ijal itu orangnya selalu mengapresiasi, terus ini ya saya beranikan aja lah, nggak ditelepon, di gini mulai di WA. Nah yang menarik sebenarnya ada juga sebenarnya kan kita teman-teman sekarang banyak teman-teman NGO beraktivitas gitu, tapi kadang-kadang begitu beraktivitas tuh jadi kayak setengah-setengah. Dulu Kak Ijal waktu memutuskan untuk mengambil langkah beraktivitas di NGO itu, apa yang sebenarnya jadi pertimbangan penting buat Kak Ijal secara pribadi itu? Iya, dari karakter yang membentuk saya itu adalah dengan naik turun gunung, bahwa banyak masyarakat yang masih tertinggal di tahun 85 pada saat saya selesai kuliah. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat itu pada saat-saat di umur 27 tahun itu menjadi antagonis di kalangan keluarga, sementara mereka berharap kita punya status. Tahun itu bekerja di NGO itu nggak punya status. Nah itu maksudnya kayaknya. Nah, itu pilihan. Kayaknya pilihannya kalau jadi PNS tuh lebih pas gitu, lebih menyenangkan gitu. Di hadapan mertua pun ditanya calon mertua itu apa kerja di NGO itu, kerja di LSM itu apa gitu toh. Jadi pilihan, suatu pilihan yang sulit. Tapi sehingga saya meyakinkan orang tua, keluarga, dan calon istri sampai saat ini
ijazah ijazah kesederhanaan saya itu tidak saya ambil sampai saat ini, karena saya tidak perlukan itu. Yang saya perlukan itu bagaimana saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Suksesnya itu di situ. Tapi rupanya teman-teman juga peduli, mari bergabung di NGO tanpa ijazah gitu. Jadi itulah yang memotivasi saya menjadikan dunia pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup ini menjadi satu pilihan. Saya kira seperti itu. Tapi di usia yang sekarang 63 tahun, 9 tahun yang lalu saya mengambil pilihan untuk menjadi petani. Tapi tetap di dunia pemberdayaan, petani yang saling menyemangati. Jadi itulah, sekali lagi pilihan saya itu adalah karena tadi dibentuk oleh masih ada masyarakat yang kalah dan tersisih. Seperti itu. Juga masih banyak persoalan lingkungan hidup yang masih perlu kita perbaiki. Seperti misalnya di Lampung ini soal mangrove. Masyarakat peduli mangrove, tapi apa insentif bonus terhadap kepedulian mereka itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Tidak hanya wisata. Jadi masyarakat yang peduli mangrove itu harus diapresiasi. Kemudian pendekatan terhadap masyarakat hutan lindung yang bermukim di hutan lindung. Status Gunung Balak itu dari dulu adalah hutan lindung. Tapi pendekatan kehutanan lebih baik kita tinggalkan dulu. Lebih baik kita ke pendekatan investasi terhadap tanaman tumbuh yang berkayu, ketimbang pendekatan kehutanan harus begini, tidak boleh begini. Tapi pendekatan kita di Gunung Balak sekarang ini lebih banyak ke investasi. Ayo nanam alpukat, ayo nanam lengkeng, pohon-pohon kayuan yang produktif ya. Menggantikan jagung dan singkong. Tapi kalau udah dibuat nggak boleh dilarang, lebih baik kita pendekatannya bukan pendekatan kehutanan, tapi lebih baik ke investasi. Ayo kita investasi di tanaman alpukat, kita investasi di tanaman. Jangan tinggalkan dulu di belakang pendekatan kehutanan itu, karena masyarakat alergi. Jadi lebih baik pendekatannya seperti itu. Jadi memang harus disiasati. Seperti itu. Nah, itu yang sekarang kita coba. Bagaimana insentif masyarakat yang peduli mangrove tidak semua tempat bisa dijadikan atraksi wisata. Dengan pendekatan kehutanan dirubah sedikit dengan tetap tujuannya kehutanan, tapi kita investasi tanaman tumbuh yang berkayu dan produktif buahnya, seperti itu. Kayak Ijal, sebelum kita mungkin nanti kita bicara tentang bagaimana sebenarnya peran masyarakat untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya alam kita gitu ya. Kayak Ijal bisa kasih gambaran, karena udah ya puluhan tahun Kayak Ijal beraktivitas baik di kegiatan sosial maupun kehutanan gitu. Sebenarnya ada nggak sih pengelolaan lingkungan kita yang berubah dari tahun ke tahun? Dari mungkin dulu orang melihat dari sisi fungsi hutan segala macam itu, tapi sekarang kenyataannya memang semua jadi beralih fungsi ya. Hutan yang katanya harus 30% sudah nggak nyampe lagi, yang tadinya nggak ada banjir sekarang banjir, longsor di mana-mana gitu. Mungkin Kak Ijal bisa beri pandangan kita terkait dengan perubahan pengelolaan lingkungan kita sekarang, Kak Ijal. Isu yang terakhir itu tentang pemerintah dianggap menghapuskan 30% daerah aliran sungai itu adalah hutan. Isu yang terakhir seperti itu.
Jadi pemerintah menghapus ketentuan 30% daerah aliran sungai itu harus berupa hutan. Itu memberikan peluang di mana ketentuan itu juga tidak terpenuhi, misalnya kalau 30% itu. Tapi di satu tempat das itu bisa 60%, bisa 70%-nya adalah berupa hutan dengan suatu kajian. Oke. Bukan hanya berupa angka 30%. Di satu sisi das itu juga memungkinkan hanya 15% dengan suatu kajian. Dia tidak harus 30%. 30%. Jadi masyarakat, kawan-kawan protes pemerintah menghapuskan 30%, tapi tetap harus di dalam peraturannya itu ada hutan dengan kajian bisa 60%, bisa 15%. Dengan kajian sosial, ekonomi, dengan kajian konservasi, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Jadi itu yang terakhir. Jadi memang banyak perubahan. Hutan kita tidak lagi kaku dalam jadi dengan Dan konservasi aja ansih gitu ya, nggak boleh disentuh. Padahal di balik kata konservasi itu ini yang sering dipahami kawan-kawan, itu ada 3 kata. Kata pelestarian di balik pengertian itu, perlindungan dan pemanfaatan. Iya. Jadi kalau ya namanya udah kata-kata konservasi, lantas steril dari aktivitas manusia juga nggak begitu baik. Karena yang dipahami masyarakat dunia di balik kata konservasi itu ada 3 kata tadi: pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Nah, di Indonesia menjadi perhutanan sosial. Seperti itu. Nah, itulah yang kita pahami di dunia konservasi, tidak berarti steril dari persoalan sosial dan ekonomi. Bukan hanya semata-mata keanekaragaman hayati, perlindungan atas air dan tanah. Itu yang terjadi perubahan sekarang ini. Sebenarnya pemerintah sangat karena tuntutan ya perubahan. Jadi di mana-mana kita mencoba mengakomodir masyarakat tetap bisa bertani yang namanya wanatani di dalam hutan, tapi tentu dengan beberapa persyaratan. Yang terjadi di Lampung khususnya, saat ini sudah banyak masyarakat yang diizinkan dalam bentuk hutan kemasyarakatan, dalam bentuk hutan desa, kemitraan konservasi. Tapi yang menjadi miris itu hanya ingin sekedar mendapat izinnya aja. Tapi bagaimana ini dimonitoring? Dan masyarakat juga berorientasinya ke hanya satu fungsi. Perhutanan sosial itu ada 3 fungsi. Pertama, fungsi ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat. Fungsi yang kedua adalah fungsi konservasi air dan tanah. Baru yang ketiga, fungsi keanekaragaman hayati. Yang sekarang ini sudah mendapat izin itu hanya mengejar fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu fungsi ekonomi. Kopi di mana-mana, kopi Sumber Jaya, kopi Tanggamus, ada kopi Suwoh dan lain-lain. Tapi coba kita lihat, sudahkah mereka melakukan konservasi air dan tanah? Sudahkah mereka memperkaya keanekaragaman hayati? Jadi saya setuju ada beberapa tempat teman-teman sudah melakukan penanaman tanaman kayu di beberapa tempat seperti di Ulu Belu,
di Sedayu. Tapi itu saya pertanyakan apakah itu hanya sekedar seremonial, tapi apakah memang ditata sedemikian rupa dengan terasering, dengan dengan tanaman penutup tanah, supaya aliran air tidak langsung menggerus permukaan tanah, membawa lumpur dan segala macam. Itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kita berusaha mendorong, walaupun secara perlahan, ayolah kita peduli kepada persoalan perhutanan sosial itu ke yang nomor 2 dan yang nomor 3. Bukan hanya semata-mata ekonominya saja. Tapi ada konservasi tanah dan air dan keanekaragaman hayati seperti itu. Kalau untuk mencapai ketiga hal itu Kak Ijal, ini kalau ekonomi pasti masyarakat sebagai pemanfaatnya sih senang-senang aja. Betul. Gitu. Tapi untuk mengkontrol bahwa ketika bicara konservasi keanekaragaman itu sebenarnya ada kewenangan di siapa Kak Ijal? Sebenarnya kewenangan itu ditanggung-jawabi oleh pemberi izin. Harus dievaluasi, dimonitoring, bahwa dulu ada syarat bahwa dalam 1 hektar itu harus ada 400 batang tanaman kayu, bukan tanaman perkebunan. Per hektar itu? Per hektar. Apakah itu dilaksanakan? Izin udah bertahun-tahun, tapi yang nampil adalah kopi dan coklat serta ladanya. Coba kita lihat tutupan, dievaluasi lagi. Berapa banyak tutupan yang bertambah, tutupan kanopi. Kanopi. Itu belum terlihat. Tapi secara fisik dari pengalaman saya ke Ulu Belu, ke Suwo, ke Sedayu, Semaka, apalagi ke Lampung Timur, belum nampak tegakan pohon kayunya itu. Tapi sekarang sudah mulai bergiat seperti itu. Iya, Kak Ijal, ini semakin menarik ya ngobrol ketika ini jarang-jarang ketemu Kak Ijal, sekali cerita ternyata banyak gitu. Ini kayaknya ngobrolin sehari nggak selesai cerita tentang pengalaman Kak Ijal ini. Baik, buat teman-teman atau sobat Ngobras yang saat ini masih pantengin kita di live-nya Facebook Herdi Yulianto, mungkin bisa men-share dan mungkin juga bisa menyapa Kak Ijal. Karena jujur aja sebenarnya ketemu Kak Ijal ini gampang-gampang mudah tapi susah gitu kan. Karena kalau dilihat di media sosial ya absen terus kita. Nah ini Kak Ijal, kalau Kak Ijal lihat fenomena sekarang ini ya, ini juga ya kalau kita mau jujur sebenarnya bicara tentang lingkungan, mungkin ya secara daya dukung lahan itu sudah terjadi penurunan kualitas lingkungan ya, apalagi kehutanan kita juga sekarang sudah mulai terbuka. Nah bagaimana Kak Ijal melihat sebenarnya terkait dengan kebijakan pengelolaan misalnya kayak kehutanan itu, apakah sebenarnya kerangka yang sudah ada sekarang itu sudah cukup menarik, sudah cukup baik, dan bagaimana sebenarnya juga peran-peran teman-teman NGO ya sebagai fungsi kontrol organisasi non partisan gitu untuk menyikapi penurunan kualitas lingkungan kita ya. Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu pada dasarnya menuju suatu kebaikan. Jadi semua ketentuan dalam peraturan, dalam perundangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang dibangun oleh pemerintah itu tidak bermaksud untuk kembali merusak. Semuanya menuju kebaikan. Persoalannya adalah sampai sejauh mana itu diimplementasikan. Seperti misalnya tentang syarat-syarat terbentuknya kelompok tani hutan misalnya. Tidak semua kelompok tani hutan memenuhi prosedur administrasi sebagaimana yang diharapkan. Kelompok tani hutan itu terbentuk kadang-kadang hanya sekedar untuk mengejar izin. Bagaimana penguatannya? Bagaimana penguatan kepemimpinan maupun kelembagaannya? Sangat tergantung oleh peran-peran pihak ketiga. Karena
pendanaan dari APBD, APBN untuk memperkuat kelembagaan itu minim. Diharapkan adalah peran NGO, peran-peran LSM Iya. diharapkan. Tapi peran-peran LSM juga sudah kadang-kadang sekadar melaksanakan proyek, nggak punya roh. Iya. Bahwa yang dihadapi itu adalah manusia. Jadi kawan-kawan ini koreksi, saya berkoreksi. Kawan-kawan NGO pasca reformasi sekedar melaksanakan kegiatan bahwa ada manusia yang harus diberdayakan. Semuanya bukan mengarah kepada keswadesi, bukan mengarah kepada kemandirian. Diberi kegiatan, tapi sekadar untuk melaksanakan proyek atau kegiatan dari pihak donor. Tapi makanya usul saya kepada teman-teman NGO, Iya. pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan, saya berharap ada pihak ketiga yang mau menjadi advisor ataupun mensupervisi kegiatan itu supaya tidak melenceng bias ataupun perlu dikoreksi bahwa yang kita hadapi itu adalah pemberdayaan, bukan sekedar menyalurkan. Pokoknya kegiatan itu ada absennya, ada foto daftar hadirnya, kemudian Lebih menyelesaikan proses administratif. betul seperti itu, bahwa di situ adalah manusia, kadang-kadang kita abaikan. Jadi maksud saya kenapa begitu? Pertama, mereka bukan semata-mata perlu bantuan, tapi kemampuan mereka untuk mandiri itu jauh lebih penting. Mandiri itu saya mengambil dari Mahatma Gandhi, itu namanya Swadesi. Swadesi diturunkan oleh Bung Karno di Indonesia menjadi berdikari. Nah, untuk bisa mandiri, berdikari, swadesi itu harus swadana, swakarsa, dan swadaya. Itu baru bisa disebut mandiri. Kalau masih mereka punya ketergantungan terhadap intervensi pihak luar, belum mandiri. Jadi lebih baik dimulai dengan swakarsa. Apa yang mereka punya, bangunlah dengan yang mereka punya. Swakarsa, swadana, bagaimana di masyarakat bisa mengelola dana sendiri, menghasilkan dana sendiri. Jadi sekali lagi, regulasi yang dibangun oleh pemerintah itu sudah menuju kebaikan. Bagaimana itu diimplementasikan, mari kita koreksi. Kemudian yang kedua, bagaimana bahwa teman-teman NGO mau kembali ke roh sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab membangun keswadayaan dan mengembangkan keswadayaan masyarakat. Jadi LSM itu adalah lembaga yang tumbuh secara swadaya dan membangun keswadayaan masyarakat. Kalau itu sudah dilupakan nama itu, sekadar pelaksana proyek, silakan, tapi tetaplah memandang bahwa keswadayaan itu yang kita bangun, bukan membuat ketergantungan kelompok-kelompok masyarakat semakin tergantung dengan LSM. Seperti itu. Nah, dua itu saya harapkan adalah kawan-kawan mau menjadi kembali ke semangat bahwa LSM itu tumbuh secara swadaya, kemudian membangkitkan keswadayaan masyarakat. Dan lebih dari itu adalah azasnya, azas kemandirian, azas keswadayaan, kerelawanan. Tapi silahkan teman-teman memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai aktivis
LSM. Tapi jangan lupa bahwa rohnya itu adalah membangun keswadayaan masyarakat. Jadi kan teman-teman boleh memenuhi kehidupan sehari-harinya dengan menjadi aktivis tuh suatu pilihan yang bagus. Tapi tolong kakinya itu masih berada di bumi dan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya kira itu saya mengingatkan kawan-kawan. Kak Ijal, ini dengar Kak Ijal menyampaikan itu jadi refleksi lagi gitu. Kita dulu mungkin pernah membuat satu pilihan sebagai ya penggiat lingkungan lah mungkin seperti itu. Tapi pada akhirnya memang akan ada benturan-benturan sosial, benturan ekonomi segala macam gitu. Kalau dari sisi pandangan Kak Ijal nih terhadap pola-pola pendekatan teman-teman NGO sendiri, selain kalau misalnya hanya sebagai implementor ya, sebenarnya pendekatan apa yang Kak Ijal sarankan supaya kita mendekati dengan tiga hal tadi gitu? Ya, sebenarnya kami dulu, karena udah umur 63 tahun ini ya ngomongnya kami dulu. Memang dibekali dengan filosofi LSM. Bahwa kalau Bung Herza tadi menyebut sekadar implementator dan manusia itu dianggap sama, filosofi yang mendasar pada saat pilihan saya menjadi bergiat di dunia keswadayaan masyarakat ini adalah 7,2 miliar orang di dunia ini, tabiat, karakter, perilakunya itu nggak ada yang sama. Sehingga saya pun juga memaklumi pilihan kawan-kawan menjadikan bergiat di LSM ini sebagai kegiatan profesional, barangkali disebut seperti itu, pilihan. Jadi oleh karena itulah dengan memahami bahwa 7,2 miliar orang di dunia ini, saya tidak bisa menilai karakter, tabiat kawan-kawan berdasarkan karakter yang ada pada standar karakter yang ada pada diri saya. Jadi kalau kita sudah menilai seperti itu ya silakan, tapi hanya mengingatkan bahwa di dalam dunia lingkungan hidup itu harus ataupun konservasi itu harus seimbang antara mensejahterakan masyarakat, juga harus konsisten dengan persoalan konservasinya, pelestarian dan perlindungannya. Seperti itu. Kak Ijal, jadi menarik ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya menurut saya menjadi penting juga ketika teman-teman membuat sebuah pilihan sebagai penggiat lingkungan. Dan yang menarik juga sebenarnya ketika bicara tentang Kak Ijal sekarang sudah membuat pilihan baru juga gitu ya. Mungkin nggak beda-beda jauh, tapi mungkin aktivitasnya agak dari tanaman keras ke tanaman-tanaman semusim. Saya tuh sering baca postingan Kak Ijal itu ketika ada tulisan itu tani itu indah gitu. Saya pikir Kak Ijal ini apa sudah bosan dengan lingkungan yang sudah semakin rusak, atau sebenarnya ada inspirasi baru yang terkait masih bisa menjadi penyaluran hati nurani terkait bidang pertanian ini Kak Ijal? Enggak jauh dari kehidupan masyarakat desa. Jadi pada saat kita bicara soal lingkungan, soal konservasi, kalau lingkungan ya mungkin banyak persoalan lingkungan hidup di kota, tapi kemudian pilihan menjadi bertani karena kebetulan punya latar belakang sama dengan Bung Herza di pertanian, sehingga kadangkala pada saat kita berada di tengah-tengah masyarakat bicara soal konservasi, masyarakat tahunya kita ini orang pinter, jadi ngomongin tani pun harus bisa. Jadi nggak bisa mengelak. Ketika kita bicara soal pertanian, bicara soal konservasi, bicara soal perkebunan, akhirnya bertumpu menjadi satu yang namanya
agroforestry. Oke. Nah, kemudian pada saat tahun 2020 saya mengambil pilihan untuk fokus bertani dengan latar belakang pendidikan formal. Latar belakangnya adalah berhadapan dengan masyarakat tani sepanjang bergiat di dunia LSM. Akhirnya saya menjadi petani. Kalau soal kenapa tani itu menjadi indah, memang indah. Karena yang menginspirasi saya itu adalah buku tahun 80-an namanya Small is Beautiful. Kecil itu indah. Akhirnya saya menganggap menjadi petani kecil pun indah. Jadi bagaimana menjadi petani dan fokus di tanaman hortikultura ketika merintis kegiatan taninya yang namanya hortipak. Mau nggak mau terpacu untuk belajar tentang tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman bunga, dan tanaman obat. Tahun 2014 melihat itu, akhirnya saya sebut lah tani itu memang indah. Akhirnya kenapa menjadi indah? Badan selalu bergerak, kena terik matahari, kemudian bisa berinteraksi dengan sesama petani, saling berbagi pengalaman. Itu sungguh indah. Kemudian setelah itu dilakoni, alhamdulillah ada kesehatan menjadi lebih baik dengan bergiat berpeluh setiap hari. Dan saya anggap itu indah, itu menyenangkan bisa bergerak, menyenangkan bisa berinteraksi, terutama pada saat di Hortipak dulu. Berinteraksi dengan calon-calon petani yang kecil-kecil, yang masih sekolah SD, kemudian SMP, TK, berharap mereka menjadi petani modern di masa depan. Dari pengalaman itu juga sebenarnya saya sebut petani indah supaya menggugah kawan-kawan jadilah petani. Karena filosofi petani itu sungguh indah juga, sungguh mulia. Petani itu pekerjaan yang mulia. Di samping menjadi guru, ini semacam GR, gede rasa, bahwa dua pekerjaan yang mulia yang saya anggap gede rasa tadi, Petani dan guru. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi pengacara, bisa jadi dokter. Harus ada guru dan petani. Guru memberikan ilmu pengetahuan dan akhlak, petani memberi asupan fisik berupa makanan. Jadi itu hanya ilustrasi saja, bukan berarti mengabaikan kemuliaan profesi-profesi yang lain. Dan filosofi petani yang kedua adalah memang tadi dimulai dari yang kecil. Kita ada krisis regenerasi petani. Sekarang dengan yang ada itu antara umur 50-an dengan yang umur 30-an atau 40-an. Kita mencari kader-kader petani. Jadi memang mulai dari yang kecil. Ini Bung Herza yang dari Polinela. Berapa banyak keluaran alumni Polinela, alumni SMK pertanian yang mau kembali ke desa menjadi petani andalan. Nah, itu saya prihatin dengan berpikir serba besar. Jadi guyon-guyon saya sungguh sangat guyon. Rupanya sekolah di SMK, sekolah di Politeknik itu diracuni dengan berpikir serba besar.
Iya. Padahal small is beautiful. Beautiful. Mulai dari yang kecil jadi petani, dari 4 gulutan menjadi 10 gulutan galengan, dari 1 kolam ikan menjadi 2 kolam ikan. Tidak harus perlu modal besar, yang penting semangat. Menjadi petani sekarang harus berteknologi, Iya. wajib berteknologi supaya tidak seperti mengandalkan kekuatan fisik semata-mata, harus berteknologi. Termasuklah informasi teknologi. Dunia dalam satu genggaman. Tinggal belajar bagaimana mengoptimalkan Memanfaatkan sarana ya. sarana Ya. dunia dalam satu genggaman berupa smartphone tadi. Jadi keprihatinan itu saya ungkapkan dalam suatu pemikiran yang konkret. Ada krisis regenerasi petani, kemudian ada anak muda yang 1000% mau jadi petani tapi tidak berkesempatan masuk ke SMK dan tidak berkesempatan masuk ke politeknik. Siapa yang bakal mendampingi anak-anak muda yang 1000% mau jadi petani muda itu? Di samping kenyataannya belum ada balai latihan kerja pertanian. Yang ada adalah balai latihan kerja industri dan apalagi yang otomotif, kemudian kesejahteraan keluarga. Tapi adakah BLK pertanian? Oke. Itulah yang saya sebut. Mari kita bangun, bekali petani-petani muda ini dengan semangat, dan saya coba untuk menebarkan itu dengan kata bahwa tani itu indah. Oke. Ini ditutup dengan kata-kata petani itu indah, ini jadi sangat menarik. Kak Ijal, ada satu hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan soal pertanian. Kita punya keterbatasan lahan. Terus tadi juga menarik bahwa Kak Ijal katakan bahwa pertanian itu apa ya, perlu input teknologi yang sekarang apa di masa pandemi ini terus terang banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan pertanian di tingkat rumah ya. Ada yang hidroponik dan segala macam. Tapi memang saya perhatikan itu jadi fenomena aja. Jadi ngisi waktu sementara tapi tidak dilihat sebagai sebuah pilihan untuk bagaimana sebenarnya mengembangkan pertanian, apakah dia vertikultur atau hidroponik sebagai pertanian yang apa ya, yang menyehatkan dan juga produktif. Nah, Kak Ijal melihatnya seperti apa nih kalau yang cuman fenomena aja gitu ya? Pertanian di perkotaan atau urban farming itu saya menganggap fenomena yang baik. Iya. Artinya di situ ada kepedulian terhadap persoalan pangan. Sementara kita juga sedang menggalakkan, pemerintah sedang menggalakkan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sampai ke desa-desa. Nah, hanya di kota memang harus berteknologi bertani di lahan sempit. Ya seperti hidroponik, vertical culture, segala macam tadi. Itu saya anggap positif, tapi persoalannya adalah mudah-mudahan itu tidak sebatas semasa COVID. Kekhawatiran Bung Erza tadi takutnya itu sekadar ngisi waktu aja. Ngisi waktu saja. Padahal di situ banyak manfaatnya berurban farming itu. Urban farming itu sebenarnya dibalik tadi mengisi kesibukan, memberikan kesempatan suatu keluarga itu untuk beraktivitas bersama. Jadi urban farming itu memberikan peluang sebesar-besarnya dalam satu keluarga itu untuk membuat
aktivitas bersama di rumah. Oke. Kehidupan keluarga sekarang ini di perkotaan, anak di kamar sudah bersmartphone, ibu di dapur sudah bersmartphone. Tidak ada media untuk beraktivitas bersama. Dengan harapan kalau ada kebun di rumah, ayo kita, anaknya menyemai, anaknya menyiram, tinggalkan dulu smartphone-nya, supaya pada hari Minggu tinggalkan dulu semua aktivitas medsosnya itu, medsos. Ayo kita kumpul di kebun rumah tadi. Oke. Itu sisi positif sebenarnya. Kalau bisa sampai ke situ, bukan hanya untuk mengisi luang ibu-ibu atau bapak, tapi jadikan itu untuk kegiatan keluarga secara bersama-sama. Meninggalkan dulu dunia medsos tadi, karena anak udah asik sendiri-sendiri toh. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kan, persoalan hubungan tatap muka seperti ini menjadi penting sebenarnya. Saya kira itu. Oke, Kak Ijal. Ini menarik, kita bicara tentang bagaimana sebenarnya Kak Ijal membuat sebuah pilihan ketika menjadi aktivis lingkungan, terus pada akhirnya membuat pilihan juga untuk mengembangkan pertanian gitu. Nah, mungkin sebagai penutup diskusi kita siang ini Kak Ijal. Ya. Mungkin saran-saran Kak Ijal nih yang pertama nih, kita butuh banget ini buat teman-teman, mungkin adik-adik remaja kita atau yang segera akan membuat pilihan ya, karena memang ini biasanya transisinya dari anak-anak pencinta alam terus masuk di universitas, terus membuat pilihan itu kan antara bagaimana memanfaatkan ijazahnya untuk mencari pekerjaan di perkantoran atau mengabdikan lingkungan secara profesional gitu kan. Tapi yang menarik sebenarnya seperti yang Kak Ijal itu bilang tadi, jadi membuat mental bahwa ini sebuah pilihan dan konsistensi yang dilakukan, yang menariknya sampai umur 63 tahun Kak Ijal ya. Iya. Itu pada akhirnya bergiat dengan membuat pilihan untuk melakukan kegiatan sosial, terus melakukan pendampingan, pemberdayaan masyarakat, juga pengabdian pada lingkungan. Nah, ini mungkin kita butuh nih Kak Ijal sebagai ya orang yang kita sebagai figur yang selama ini kita lihat beraktivitas di lingkungan dan juga di pertanian, untuk memberikan semangat lah buat kita yang muda-muda, buat adik-adik kita juga yang mungkin juga akan membuat pilihan untuk beraktivitas sebagai penggiat lingkungan nantinya gitu ya. Ya, jadi pengalaman menunjukkan bahwa 7,2 miliar orang di dunia ini karakternya nggak ada yang sama, tabiatnya nggak ada yang sama, tentu pilihannya juga nggak ada yang sama. Dan pilihan itu sangat dibangun oleh pengalaman, lingkungan keluarga, kemudian waktu. Jadi bisa saja yang tadinya penggiat lingkungan karena waktu, pada akhirnya dia harus fokus ke persoalan jadi rumah tangga, ekonomi dan segala macam. Jadi tetaplah konsisten. Banyak kawan-kawan yang menjadikan aktivis di bidang lingkungan dan konservasi alam ini relatif bisa secara ekonomi berkecukupan. Tapi jangan dijadikan kegiatan di dunia lingkungan dan konservasi itu sebagai ladang, sebagai ladang mencari kehidupan yang lebih gitu. Tapi itu suatu pilihan. Saya anggap menjadi lebih itu tatkala menjadi lebih tinggi dari middle class. Jadi middle class lebih tinggi dari middle class. Tapi tetaplah konsisten juga dengan andai pun menjadi pilihan, bukan menjadikan ladang. Agak sulit. Tak kalah juga ketika kita beradaptasi dengan masyarakat dampingan dengan gaya yang parlente.
dengan gaya yang parlente, kita harus ngomong dengan masyarakat yang kita damping. Jadi harus bisa berempati dengan persoalan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menambahkan, pada saat kita berhadapan dengan masyarakat banyak, kita dianggap lebih baik, lebih pintar, lebih tahu. Nah, oleh karena itu bekali diri dengan ilmu, misalnya sekurang-kurangnya dengan pertanian, supaya kita bisa berinteraksi dengan masyarakat soal perikanan, bisa berinteraksi walaupun dikit-dikit tahu soal tanaman buahan dan segala. Jadi teman-teman yang mau bergiat di dunia lingkungan dan konservasi pasti berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itulah bekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Yang ketiga, bekali lagi diri dengan beberapa ilmu dasar dalam pendampingan, seperti bagaimana kita memandang manusia, bagaimana kita memimpin secara situasional, menggerakkan orang itu kan memimpin. Dan yang kemudian sedikit ilmu tentang andragogi, pendidikan orang dewasa. Kemudian ada beberapa ilmu lain, misalnya tentang teknik-teknik participatory rural appraisal, PRA. Jadi harus mempunyai bekal, bukan hanya dalam tanda kutip semangat dan kemauan aja. Semangat dan kemauan bahwa saya ini aktivis. Wah, seperti itu ya. Jadi itulah pesan-pesan saya. Bekali dengan pengetahuan lain dan bekali dengan ilmu dasar sebagai penggerak keswadayaan masyarakat. Makasih. Saya kira cukup itu. Ya, Kak Ijal, terima kasih banyak. Ini kurang lebih 30 menit kita ngobrol, tapi ilmunya luar biasa. Kayaknya memang nanti kapan-kapan harus ada waktu khusus untuk memberikan pencerahan kepada junior-junior ini. Ya. Baik, Sobat Ngobras, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang bagaimana sebenarnya Kak Ijal punya pengalaman untuk membuat sebuah pilihan sebagai aktivis dan juga melanjutkannya pada bidang pertanian. Dengan tagline "Tani itu indah", itu selalu melekat, gampang dibaca, gampang diingat. Terus persoalannya, ini apa yang bisa saya lakukan terkait dengan pertanian gitu. Tapi paling tidak diskusi kita hari ini menjadi bagian sebuah informasi dan juga semoga bisa menginspirasi kita semua bahwa memang negeri ini masih membutuhkan banyak orang muda yang punya semangat. Tapi ketika membuat pilihan untuk beraktivitas bersama masyarakat, itu tadi mungkin jadi catatan penting dari Kak Ijal, tidak hanya sekedar kemauan dan semangat dan tidak menjadikan aktivitas lingkungan itu sebagai sumber penghidupan utama ya. Tapi itu mungkin lebih banyak dari sisi pengabdiannya. Nah, sektor sosial bagaimana juga bisa kita punya bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, membangun inisiatif yang sifatnya pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat, itu juga menjadi sebuah pilihan dan strategi yang harus dikembangkan. Dan yang terakhir mungkin aktivitas NGO itu tidak hanya sebagai implementer tapi ada catatan penting, roh sebagai aktivis itu yang harus mungkin dibuka lagi dan ditanamkan secara mendalam. Kak Ijal, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu sehat. Sama-sama. Dan buat kita semua teman-teman yang menyaksikan live podcast ini, mohon jangan lupa like and share dari video ini, karena video ini akan kita share juga di YouTube channel Herja Yulianto. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, karena dengan cara tersebut teman-teman akan selalu mendapatkan update informasi dari podcast bangherja.com. Terakhir, mungkin kita harus sama-sama mengingatkan di masa pandemi ini, Kak Ijal, ada 3M yang harus tetap diberlakukan. Masker,
menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini akan tetap cepat berlalu, kita juga akan bisa beraktivitas Amin. kembali. Amin. Dan yang pasti mohon dukungan dan share dari teman-teman untuk tetap bisa Amin. mendukung program ini dengan cara subscribe. Amin. Gratis, nggak bayar. Kak Ijal, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita.